Halo guys, kembali lagi channel Sensei Muhammad. Sesuai dengan judulnya ya, di video kali ini aku akan membagikan list anime bertemakan sport ya, atau olahraga ya. Siapa tahu kalian termotivasi pengen bergerak dari zona nyaman dan memulai olahraga 5 jari. Maksudnya olahraga yang ada di list anime ini. Oh ya, sebelum mulai ke videonya, aku mau mengucapkan selamat dulu ya ke para fans Classroom of Elite, kaum gue banget. Karena ya akhirnya dapat season 2 dan mungkin bakal muncul hashtag semua manusia hanyalah alat kali ya. Jadi sekarang nyisa no game no life ya. Gak apa-apa, teruslah berharap teman-teman. Sampai punya anak, cucu dan cicit. Kebanyakan orang nungguin no game no life. Kalau aku sendiri nungguin Amagi Brilliant Park. Ayolah Kyoto, ini projectnya dilanjutin lah. Sayang gitu kalau nggak dilanjutin. Ya tapi masih ada harapan lah ya. Kalau yang ini nggak tahu sih ada harapan apa kagak. Apalagi yang ngerjain di studio ya. Mau heran, tapi ini Madhouse pasti lebih ngepentingin si anak emas gitu ya. Golden Boy. Si Tengkorak nggak punya titit dapat 4 season. Kayaknya Madhouse nih punya fetish kali ya sama Tengkorak. Aduh, dah malah bahas Madhouse lagi. Ini kan kita belum mulai listnya ya kayaknya, tapi udah 2 menit sendiri nih ya. Ya wis lah, langsungnya kita ke list anime sportnya. Check it out. Untuk anime pertama ada Remains Club atau Salaryman's Club. Ini anime baru ya, baru rilis Januari kemarin malahan ya. Tapi meskipun anime baru, tapi aku udah jatuh cinta gitu dengan Salaryman's Club ini ya. Karena temanya olahraga yang paling aku suka, yaitu bulu tangkis. Menceritakan tentang Mikoto Shiratori, yaitu seorang anak ajaib yang jatuh. Dia disebut sebagai anak ajaib yang jatuh karena Mikoto ini belum mengeluarkan potensi maksimalnya sebagai pemain bulu tangkis karena insiden di masa lalu. Karena insiden di masa lalu itu juga yang membuat Mikoto beralih dari pemain ganda menjadi pemain tunggal. Namun bukannya berhasil, dia malah gagal memberikan hasil yang positif dan membuatnya dipecat dari perusahaan Mitsuhoshi. Setelah dipecat, dia direkrut ke perusahaan yang memproduksi bir. Di sini, Mikoto tidak hanya akan bermain badminton, tapi dia juga harus bekerja di departemen penjualan perusahaan di siang harinya. Di malam harinya, dia baru bermain bulu tangkis. Kalian yang suka bulu tangkis, tak saranin harus nonton anime. Bagus, asli. Yang kedua ada Kazega Suyoku Fuiteru. Anime ini juga salah satu anime sport favoritku ya. Tapi yang aku sayangkan dari anime ini adalah kecepatan tamat. Time skipnya juga kejauhan ya. Itu sih yang bikin anime ini tamat 1 season. Jujur aja anime itu yang ngebuatku termotivasi pengen lari. Bukan yang habis maling barang terus lari ya. Bukan lari yang kayak gitu. Tapi olahraga lari ya. Berkat dari anime ini juga yang ngebuatku bermimpi untuk menjadi atlet lari jauh. Ya mudah-mudahan kesampaian lah ya, mumpung masih muda. Biar nggak ngewibu mulu. Anime ini menceritakan tentang Kakeru Kuraha, yaitu seorang mantan pelari es dari SMA Sendai Josei. Suatu hari, Kakeru ini mencuri makanan dari Indomaret. Karena ketahuan, dia pun dikejar oleh pegawainya dan kebetulan juga ada mahasiswa bernama Haiji yang ikut mengejarnya. Haiji mengajak Kakeru untuk tinggal bareng di apartemennya bersama dengan mahasiswa yang lainnya. Sebenarnya Haiji ini memiliki tujuan lain kenapa dia mengajak Kakeru, yaitu ingin membuat tim lari maraton dan bermimpi untuk bisa berlari di Hakone. Awalnya para mahasiswa ini menolak, tapi lama-kelamaan mereka pun jadi suka dengan berlari karena hasutan dari Haiji. Yang ketiga ada All Out. Aku pertama kali tahu anime itu dari Iflix ya. Tahu Iflix kan? Kalau nggak tahu, tua kamu. Anime ini menceritakan tentang Kenji Gion, yaitu seorang siswa SMA bertubuh loli. Maksudnya bertubuh pendek. Kenji ini ingin menemukan olahraga yang bisa dia kuasai meski bertubuh pendek. Dan dia memutuskan untuk memasuki klub olahraga rugby. Tapi saat mendaftar, dia ditolak oleh ketua klub tersebut. Singkat cerita, Kenji ini pun diterima menjadi anggota klub rugby di SMA bersama dengan temannya. Mereka pun bertujuan untuk menjadi juara di kejuaraan rugby sekolah tingkat nasional. Yang keempat ada Diamond no Ace. Anime long series yang underrated nih ya. Meskipun ratingnya gede ya 8, tapi nyatanya nggak banyak yang tahu tentang Diamond no Ace. Cerita berawal dari seorang murid SMP bernama Sawamura Ijun.
yang berposisi di pitcher atau pelempar di olahraga baseball. Sawamura bermain baseball untuk membuat kenang-kenangan karena SMP-nya yang akan digusur, yaitu dengan mengikuti pertandingan baseball nasional tingkat SMP. Karena kurangnya pemain yang handal, ujung-ujungnya sekolahnya ini pun kalah. Namun di balik kesedihan ada kebahagiaan, karena Sawamura dilirik oleh pencari bakat dari SMA ternama bernama SMA Seido. Dari sinilah Sawamura memiliki impian untuk menjadi ace di SMA barunya. Tapi nyatanya menjadi seorang ace tidaklah mudah, karena banyak kakak kelasnya yang memiliki kemampuan yang jauh lebih jago. Maka dari itu, Sawamura akan berjuang dan berlatih keras. Oke, yang kelima ada Free. Siapa di sini yang nggak bisa berenang? Coba tonton Free ya, siapa tahu bisa berenang setelah nonton Free. Menceritakan Haruka Nanase yang memiliki kecintaan pada air. Lebih ke nggak normal sih dia ini ya, karena setiap kali kalau dia melihat air, dia akan spontan melepas baju dan ingin berenang. Mungkin kalau ngelihat banjir Milu, dia juga bakalan renang kali ya. Di SD dia berkompetisi dan memenangkan perlombaan estafet bersama ketiga temannya, yaitu Rin, Nagisa, dan Makoto. Setelah memenangkan perlombaan itu, mereka berpisah. Dan saat masuk SMA, mereka bertemu lagi dengan Rin. Tapi Rin yang sekarang bukanlah Rin yang dulu. Rin yang sekarang udah nggak peduli lagi dengan piala Jiki itu. Yang penting baginya sekarang, dia harus menjadi perenang yang lebih hebat daripada Haruka. Setelah reuni pahit itu, Haruka, Nagisa, dan Makoto memutuskan untuk membentuk klub renang SMA Iwatobi untuk bisa bertanding melawan Rin di kompetisi resmi. Yang keenam ada Inazuma Eleven. Anak lahir tahun 2000-an pasti tahu lah ya gimana berjayanya Indosiar sebelum insiden Ku Menangis Menyerang. Dan pastinya Inazuma Eleven termasuk yang pernah ditayangkan di Indonesia. Menceritakan tentang Mamoru Endo yang berjuang untuk mengembalikan klub sepak bola Raimon yang telah jatuh. Dia pun berusaha untuk membangkitkan klub ini agar berjaya lagi dan bisa bersaing di kancah nasional. Pertama-tama Endo harus merekrut pemain dengan bakat cemerlang untuk bisa membantunya membangkitkan klub. Bisa dibilang anime ini 11-12 lah ya sama Kapten Tsubasa. Bagus pokoknya. Kenapa bagus? Tonton sendiri. Yang ketujuh ada Kepeki dan si Aoyama-kun. Menceritakan tentang Aoyama. Dia adalah orang yang menawan, keren, atletis, dan gak normal. Kenapa gak normal? Karena dia memiliki fobia takut kotor dan selalu bersih setiap saat. Karena kelakuannya itu, dia pun dikagumi oleh seluruh siswa di sekolahnya. Bahkan mungkin seluruh orang di Jepang. Meskipun takut kotor, dia tetap bermain sepak bola dengan elegan. Dan bisa dibilang dia cukup OP ya dalam sepak bola, karena nggak ada yang bisa mengalahkan Aoyama di lapangan. Yang kedelapan ada Uma Musume Party. Di saat kuda di sini disuruh narik dokar, kuda di Uma Musume Party disuruh sekolah dan punya wajah yang glowing lagi. Kurang istimewa apa coba kuda 2D di sini? Ini adalah kisah di mana gadis-gadis kuda dengan kemampuan berlari yang luar biasa hidup berdampingan dengan manusia. Berfokus pada gadis kuda bernama Special Week yang pindah kota dan bersekolah di Akademi Treason. Di sana dia dan teman-temannya bersaing untuk memenangkan Twinkle Series dan bertekad untuk menjadi gadis kuda nomor 1 di dunia. Oke, yang ke-9 ada Yuri on Ice atau anime guy. Enggak, canda. Jadi Yuri on Ice ini adalah anime yang jarang disorot ya. Karena ya olahraganya ya skater ice. Kurang mendapat apresiasi ya buat wibu Indo. Yuri on Ice menceritakan tentang Yuri Katsuki yang pernah menjadi skater es paling menjanjikan di Jepang. Tapi karena selalu gagal, dia pun putus asa dan menjadi stres. Kestresan tadi dia balaskan ke makanan, di mana dia selalu makan daging panggang sampai-sampai badannya menjadi gemuk. Lalu muncullah juara dunia skater 5 kali bernama Victor, yang menawarkan Yuri untuk menjadi muridnya. Karena Victor adalah idolanya, Yuri pun dengan semangat menerima permintaan itu. Yang ke-10 ada Yowamushi Pedal atau balapan mancal sepeda. Berfokus pada Sakamichi Onoda, yaitu adalah seorang otaku yang ingin bergabung dengan klub anime di sekolahnya. Tapi sayangnya klub itu dibubarkan. Suatu hari dia bertemu dengan teman seangkatannya yang bernama Imaizumi.
yang merupakan seorang pengendara sepeda yang menggunakan tanjakan sekolah sebagai latihan. Imaizumi di sini terkejut dengan kemampuan Onoda yang dapat mendaki bukit dengan sepeda ibu-ibu. Imaizumi pun di sini menantangnya untuk berlomba. Jika Onoda menang, Imaizumi akan bergabung dengan klub anime milik Onoda. Oke, jadi itu tadi adalah anime bertemakan sport. Sebenarnya ada satu anime lagi ya, cuma nanti bakal aku taruh di part 2 aja ya. Takutnya kepanjangan. Harusnya video ini tayang Sabtu pagi ya, tapi kayaknya bakal delay sih. Kalau emang delay nanti bakal aku kasih tahu ya di komentar kenapa kok delay. Jadi jangan lupa buat like dan subscribe, dan kalau kalian ada requestan lain, komen aja di bawah ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.